Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari kitab Obaja pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya membacakan bagi kita semua. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang cerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau, juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu nubuat tentang Edom. Sekali lagi, tema kita pada hari ini yaitu nubuat tentang Edom, yaitu sesuai dengan perikop yang tertulis di dalam Alkitab, dan saya juga mengambil temanya sesuai dengan perikop yang ada di dalam Alkitab. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 di mana kita melihat dan mendengar cerita ada sebuah penglihatan, yaitu penglihatan Obaja yang adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Dia mendapatkan suatu penglihatan, dan Tuhan memberikan penglihatan itu kepada Obaja tentang Edom, tentang bangsa Edom. Apa yang terjadi kepada Edom? Apa yang dilihat Obaja tentang daerah Edom tersebut? Cuma Tuhan, kita melihat beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Obadja merupakan nabi yang diutus Tuhan untuk senantiasa melayani di daerah Edom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Obadja menyampaikan apa yang boleh dia lihat sesuai dengan firman Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Itu penglihatan yang dilihat oleh Obadja tentang daerah Edom. Kemudian mengapa demikian? Mengapa dikatakan Edom sesungguhnya kecil di antara bangsa-bangsa? Di ayat yang ketiga selanjutnya dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, suatu penglihatan yang boleh dilihat Obadja bahwa bangsa Edom ini adalah bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh. Mereka memegahkan diri, merasa tidak ada saingan, merasa mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang paling benar, mereka lah yang paling tinggi. Sehingga firman Tuhan katakan mereka paling kecil di antara semua bangsa-bangsa. Sebenarnya bukan paling kecil karena mungkin rakyatnya yang kecil atau mungkin memang lokasi yang kecil, tetapi karena sebuah tingkah laku mereka, perilaku mereka, sehingga Obadja melihat bahwa mereka itu kecil di antara bangsa-bangsa. Kecil bukan berbicara tentang jumlah atau orang yang banyak, bukan, tetapi berbicara tentang perilaku yang tidak menyenangkan. Itulah yang berada di daerah Edom. Mereka memiliki keangkuhan sehingga mereka berkata, siapakah yang dapat menurunkan kami ke bumi? Siapa yang sanggup? Kemudian di ayat yang keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, penglihatan Obadja, sekalipun mereka terbang tinggi seperti Raja Wali, mereka boleh seperti bintang tingginya. Namun ketika Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah bertindak, sudah mengatakan ini, tidak ada satupun yang bisa melawan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jemaat diberkati Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita semua tentang Edom yang adalah angkuh. Tuhan menganggap mereka rendah, kecil. Walaupun mereka berpikir bahwa diri mereka adalah hebat, tinggi, punya kuasa, namun yang memiliki kuasa atas kehidupan kita adalah Tuhan. Bukan karena kita kaya kita dibilang hebat, besar, tidak. Bukan karena kita berilmu tinggi, bahkan memiliki pengetahuan banyak, kita dikatakan orang hebat dan kita dikatakan besar, bukan. Tetapi perilaku kita juga penting. Itulah yang dilihat oleh Tuhan Allah dari orang Edom. Keangkuhan mereka membuat Tuhan Allah menilai mereka sangat kecil, sehingga dikatakan sekalipun engkau terbang, orang Edom terbang seperti Raja Wali tingginya, bahkan seperti bintang mereka sampai ke bintang, Tuhan bisa menurunkan mereka. Artinya mereka tidak berhak berkuasa atas hidup mereka, tidak berhak membanggakan diri karena hidup ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, jemaat diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, mari kita tetap merendahkan hati. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Napas kita, harta kita, anak kita, keturunan kita, semua adalah titipan Tuhan. Jadi ketika Tuhan katakan ambil, dia akan ambil. Ketika Tuhan katakan stop, dia akan stop. Ketika Tuhan katakan kamu maju, kita akan maju. Ketika Tuhan katakan berhenti, maka kita akan berhenti. Jemaat Tuhan, perlu kita renungkan ini dalam kehidupan kita.
Tidak perlu kita memegahkan apa yang kita miliki, tapi yang perlu kita bersyukur karena Tuhan percayakan sesuatu hal bagi kita. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin anak, mungkin keturunan, mungkin uang yang banyak, harta yang banyak, sukacita, semuanya adalah titipan Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan hati supaya Tuhan tetap memberkati kita. Jangan sampai Tuhan murka dan akan menjatuhkan kita dan akan menghukum kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, materikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.